Muhammad dilanjutkan dengan kalimat Rasul. Tapi ayat berikutnya qad khalat min qablihim rusul. Asbabul nuzul mungkin antum sudah dengar semua, sering baca asbabul nuzul ayat ini. Ini kalau antum ingin kembali mengulang-ulang pemahaman ayat ini, di mana ayat ini diturunkan oleh Allah ketika pada saat itu terjadi peperangan yang kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Masih ingat perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu pertama dimenangkan pihak Islam, yang kedua nyaris kekalahan di pihak Islam, dan yang ketiga akhirnya dimenangkan oleh Islam. Kenapa pada tahapan yang kedua itu Islam hampir kalah? Karena pertama, ketaatan kepada instruksi Rasulullah tidak pernah didengarkan. Mereka tidak tunduk apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sebagai panglima perang pada saat itu. Apa yang disampaikan oleh beliau? Kalau seandainya nanti Allah memberikan ujian kepada kalian, memberi kemenangan kepada kalian, dan di hadapan kalian ada bergelimpangan harta sebagai dana fa'i, maka jangan ada yang berpikir ke arah sana untuk berebut tentang harta rampasan perang. Tapi karena namanya manusia, ada yang berjihad semata-mata ingin mendapat ridha Allah, harapannya tidak lain surga. Ada pula yang mereka berjihad, ya pengennya surga ya, tapi dunia juga kita kuasai. Maka hampir 300 orang lebih tidak taat kepada Rasulullah, dan mereka terjun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Itulah kesempatan seorang Abu Sufyan pada saat itu, sehingga digempur habis. Beberapa umat Islam akhirnya bergelimpangan menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada Rasulullah. Kesemangatan dibangkitkan kembali, sehingga umat Islam hari itu saat itu menjadi kuat dan pemberaninya seperti tahapan yang pertama. Walaupun sebenarnya umat Islam sendirinya sudah pecah-kacir. Maka strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir apa? Bikin suatu tajasus agar umat Islam ini mereka lemah. Apa yang mereka provokasikan? Kabarkan kepada mereka, wahai orang-orang muslim yang ada di sana, bahwa Muhammad Rasulullah telah mati, kata mereka. Maka dari mulut ke mulut disampaikan oleh berita ini ke berita, satu orang ke satu orang yang lain, sampailah berita kepada kaum muslimin, sehingga terdengar kepada mereka bahwa Muhammad Rasulullah SAW sudah mati terbunuh. Spontanitas pada saat itu, ada sebagian yang mengundurkan diri sebagai mujahid, yang keluar dari barisan, yang tidak lagi taat kepada kepemimpinan. Ada juga mereka yang tetap istiqomah. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini disampaikan, wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan saja. Qad khalat min qabli rusul. Dan ini sudah terjadi kepada orang-orang yang terdahulu yang diangkat oleh Allah sebagai rusul. Jadi Rasul itu mufrad, Rusul itu adalah jamak. Mufradnya kembali kepada Rasulullah SAW. Ujian pada saat itu, pengikut-pengikut setia Rasulullah dengan begitu dahsyatnya, sampai difitnah Rasulullahnya meninggal. Tapi ketika ada seseorang yang pada saat itu bergelimpangan dengan darah, mereka mandi darah, sehingga mereka ditanya, apakah kamu hari ini menyesal karena kamu telah mandi dengan darah? Apa jawaban seorang mujahid? Demi Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah akan kami lakukan, dan kami rela walaupun kami harus mengorbankan darah. Dan seandainya Rasulullah benar terjadi ini wafat, tetap kami akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena beliau memahami ayat yang disampaikan. Karena ayat yang berikutnya itu, kalimat yang berikutnya, seandainya kalian mendapatkan Rasulullah maut, tuwafa, kematian, atau dibunuh, ya, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Tuh. Jadi pada saat itu ada yang berbalik apa enggak? Ada yang berbalik. Sehingga Rasulullah yang setia, sahabat-sahabat setia pada Rasulullah ditanya, apakah kamu juga akan ikut berbalik kepada seperti mereka? Kalau kamu berbalik
daripada kebenaran, maka la yadurru, tidak ada madarat sedikit pun bagi Allah. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang syakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu apa? Yang bersyukur itu adalah orang-orang yang taat kepada instruksi awal dari seorang panglima perang pada saat itu. Ya fillah yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Karena ini ayat harus berlaku sepanjang zaman sampai yaumil qiyamah. Walaupun kita semua hari ini telah memahami bahwa ujian setiap kaum berbeda-beda. Ya, kaumnya Nabi Adam ujian yang berbeda, kaumnya Nabi Nuh ujiannya begitu dahsyat, kaumnya Nabi Ibrahim begitu hebatnya. Beliau seorang Nabi ketika dibakar saat tidak ada satu orang pun yang membela. Bagaimana ujiannya seorang Rasulullah SAW pada saat itu, bahkan sampai pada sang paman sendiri tidak menerima Rasulullah, bahkan sampai memusuhi. Nah, ketika kita masuk dalam kondisi yang sekarang ini, karena Quran berlaku untuk juga hari ini, bahwa sesungguhnya khalifah kita hari ini dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tajasusnya dahulu bagaimana menfitnah Rasulullah, Rasulullah mati, Rasulullah terbunuh. Harapannya apa? Pengikut Rasulullah menjadi lemah. Pengikut Rasulullah tidak lagi menjadi aktif. Mungkin pula hari ini ujian bagi kita. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat dan menyaksikan khalifah kita dalam keadaan semacam ini. Kalau kalian mundur, maka bagi khalifah, bagi Allah, ya, tidak ada madarat sedikit. Ini ujian bagi kita. Ya, maka tentunya khalifah sendiri sudah menyampaikan jangan pernah ada yang menyalahkan Allah, jangan pernah ada yang menyalahkan khalifah, jangan pernah ada yang menyalahkan dirinya sendiri masuk ke dalam struktural yang hak ini, insya Allah. Ya, tapi apa kata khalifah? Setiap peristiwa ujian yang Allah berikan kepada kita, yakini bahwa tidak lama kemudian Allah akan menaikkan kelas kita. Ini yang harus kita optimis, sehingga tidak ada lagi warga khilafah ini yang kalau bahasa Amir Daulahnya edaledel, tahu edaledel? Nah, edaledel itu apa? Ledel-ledi, kelemar-kelemar, kelar-kelar, nggak ada lagi. Ya, kita yakini seorang khalifah sudah sampai ngomong semacam itu. Setiap ada peristiwa pasti ada hikmah yang terbaik. Setiap Allah menguji pasti ada kenaikan kelas. Itu yang harus kita yakini betul. Dan ini adalah suatu rahasia Allah yang sampai detik ini kita belum dikasih tahu apa sebenarnya yang akan terjadi setelah peristiwa.